Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Hamdaini dengan NIM 2023143633 dari kelas 2Q dari Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas presentasi saya dengan dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Baiklah, mari kita masuk ke materinya. Latar belakang. Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Rasulnya untuk diajarkan kepada manusia, dibawa secara berantai, estafet, dari satu generasi ke generasi selanjutnya, dari satu angkatan ke angkatan berikutnya. Islam adalah rahmat, hidayat, dan petunjuk bagi manusia dan merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayoritas manusia di bumi ini memeluk agama Islam. Banyak juga yang memilih menjadi mu'alaf setelah mengetahui semua kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini yang tercantum dalam Al-Quran. Kewajiban setiap umat Islam untuk berdakwah, membumikan Islam. Berikut ini dasar dalil kewajiban setiap umat Islam untuk berdakwah membumikan Islam dari hadis. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an dituturkan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Pada dasarnya setiap muslim dan muslimah diwajibkan untuk mendakwahkan Islam, membumikan Islam kepada orang lain, baik muslim maupun non-muslim. Ketentuan semacam ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berikut dasar dalil kewajiban setiap umat Islam untuk berdakwah, menyeru kebaikan di Al-Quran. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Imran 104. Riwayat di atas merupakan dalil yang sahih mengenai kewajiban dakwah membumikan Islam atas setiap mukmin dan muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam siapa saja yang meninggalkan dakwah Islam, membumikan Islam, atau berdiam diri terhadap kemaksiatan dengan tidak terkabulnya doa. Bahkan jika di dalam suatu masyarakat tidak lagi ada orang yang mencegah kemungkaran, niscaya Allah akan mengazab semua orang yang ada di masyarakat tersebut, baik ia ikut berbuat maksiat maupun tidak. Selanjutnya, bagaimana membumikan Islam di Indonesia? Menelusuri transformasi wahyu dan implikasinya terhadap corak keberagaman. Wahyu difirmankan untuk memperpendek proses pembacaan terhadap alam. Apabila manusia diberi kesempatan untuk membaca dan memahami alam dengan segenap potensi, nalar, rasa, dan jiwa yang dimilikinya, ia akan membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai jawaban final. Namun berkat wahyu, proses yang panjang dan berliku tersebut dapat disingkat sedemikian rupa sehingga manusia tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan jawaban final kehidupan. Selanjutnya, menanyakan alasan perbedaan ekspresi dan praktik keagamaan. Terdapat dua hal yang secara dominan mempengaruhi dinamika dan struktur sosial masyarakat, yaitu agama dan budaya lokal. Dalam masyarakat Indonesia, dua hal tersebut memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan perilaku sosial yang kemudian sering disebut sebagai jati diri orang Indonesia. Karakter tersebut mewarnai hampir semua aspek sosial masyarakat Indonesia, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Selanjutnya, menggali sumber historis dan sosiologis tentang pribumisasi Islam. Menggali sumber historis. Apabila kita tengok sejarah perkembangan Islam di Indonesia, dakwah yang dilakukan oleh para dai yang membawa Islam ke Indonesia selalu mempertimbangkan kearifan lokal, local wisdom, yang menjadi realitas kebudayaan dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman suku, budaya, dan adat istiadat mendorong keanekaragaman
ekspresi keislaman di Indonesia. Menggali sumber sosiologis. Dilihat dari strategi dakwah, para dai muslim berhasil melakukan pendekatan persuasif, kultural, dan politik terhadap penduduk Indonesia. Para dai tersebut menggunakan strategi pribumisasi sebagaimana telah disinggung di atas, sehingga Islam masuk ke dalam jiwa bangsa Indonesia secara tidak disadari. Tampaknya para dai tersebut lebih mementingkan substansi dibanding formula atau kemasan. Selanjutnya membangun argumen tentang urgensi peribumisasi Islam pada kondisi saat dunia mulai mengarah kepada peradaban global dan keterbukaan, maka ajaran agama perlu kembali dirujuk untuk ditransformasikan nilai-nilai luhurnya sehingga dapat memunculkan sebuah pemahaman agama dan sikap keberagamaan yang bebas dari fanatisme sektarian, stereotip radikal, dan spirit saling mengkafirkan antara sesama umat seagama atau antar umat yang berbeda agama. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Kewajiban sebagai umat Islam untuk membumikan Islam sudah tertera dalam berbagai hadis dan surat di Al-Quran. Banyak cara yang dapat ditempuh dalam membumikan Islam di Indonesia. Kebangkitan atau kemajuan umat Islam, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sungguh sangat bergantung pada sejauh mana mereka berpedoman dan berpegang teguh pada petunjuk-petunjuk, ajaran-ajaran, aturan-aturan, etika-etika, dan norma-norma yang mencakup segala aspek dan segi kehidupan manusia dimanapun. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.